kita kan banyak mendengar kasus bully nih, terutama di sekolah kita. Menurut kalian kasus bully ini menurut kalian itu gimana? Kalau menurut saya sih kak, di bully itu sudah tidak asing lagi di sekolah, karena pasti di setiap sekolah itu ada akan melakukan kegiatan pembulian. Kalau kamu? Kalau menurut aku sendiri, bullying itu memang kegiatan yang udah hampir kita bilang toleran lah di kalangan siswa. Apalagi itu sangat perlu diperhatikan oleh para pihak sekolah. Kan kalian pernah bilang tuh kalau kasus bullying ini selalu ada pasti di setiap sekolah. Pasti kalian pernah juga melihat tindakan-tindakan mungkin teman kalian membuli teman sekelas. Aku mau nanya nih, bullying itu apa sih? Bully itu adalah kegiatan di mana yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk menyerudung satu siswa atau menjatuhkan mental dia, sehingga yang dibully itu merasa menyendiri, pokoknya takut. Menurut kamu tuh? Kalau menurut aku sendiri, bullying itu suatu kegiatan di mana kita menjatuhkan mental seseorang. Jadi kegiatan ini bukan hanya dalam bentuk tindakan saja ya, tapi juga dapat berbentuk omongan ataupun sarkas. Kalian udah tahu deh apa itu bullying. Jadi aku mau nanya nih, jujur ya, kalian pernah nggak melakukan tindakan bullying sejauh ini di tingkat SMP? Kalau aku sejujurnya pernah melakukan bully. Contoh bully yang saya lakukan itu mengejek. Mengejek dengan kata-kata gimana tuh? Kasar kah? Apa kamu? Sebenarnya sih saya merasa kalau saya ini lagi bercanda dalam mengejeknya, tapi yang saya ejek ini sakit hati, jadi itu udah termasuk bullying nggak kak? Sejauh ini kamu juga pernah atau tidak? Kalau dari saya sendiri, pastinya kalau kita mengejek teman itu pernah kita lakukan. Apalagi wajar bagi seorang siswa kadang mengejek dan tidak mengingat perasaan temannya. Tapi yang paling jauh saya lakukan memang hanya mengejek teman saya. Jadi kamu nggak pernah membuli bu? Kalau kita katakan membuli secara kekerasan, tidak pernah. Nih, kalian pasti tahu nih apa dampak-dampak kalau misalnya seseorang siswa nih kena bullying dari temannya sendiri. Pasti kalian lihat kan kejadiannya. Menurut kamu nih, dampaknya gimana? Kalau menurut saya sih dampak yang ditimbulkan dari kegiatan membuli ini, si korbannya akan merasa depresi, susah makan, susah berpikir, susah bersosialisasi. Oh, apakah kamu ada pendapat? Kita balik lagi kayak tadi pengertian bullying itu sendiri. Jadi bullying itu adalah suatu kegiatan yang memang menghancurkan mental seseorang itu. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena memang kadang seseorang memiliki kekurangannya sendiri dan orang lain mungkin terlalu berlebihan bercanda ataupun memang memiliki niat untuk melakukan bullying. Jadi sehingga hal itu sudah sering terjadi. Oke, kalian sudah melihat apa itu dampak, kalian tahu itu apa arti bullying. Pasti kalian juga berpikir apa tuh solusi untuk menghilangkan bullying atau menghindarlah dari situasi bullying ini. Kalau menurut saya sih solusi biar menghindari pemberian itu kita harus berkomunikasi dengan baik, harus berteman dengan baik, tidak mengejek satu sama lain atau merendahkan. Kamu ada pendapat? Saya setuju juga dengan pendapat kakak ini karena memang untuk menciptakan kondisi yang aman dan toleran di lingkungan kita ya pasti mulai dari komunikasi kita sehari-hari. Tapi pesan saya untuk orang yang dibullying itu jangan terlalu pedulikan apa yang mereka katakan, karena kalau kita lemah kita makin mudah untuk dijatuhkan oleh orang lain. Oke, kalau sudah bilang solusinya, dampak-dampaknya, apa itu arti bullying? Nih, aku mau nanya satu lagi terakhir. Menurut kalian nih, ada nggak pesan terakhir untuk para penonton yang menonton podcast ini? Kalau dari aku, jadi untuk para penonton, terutama teman-teman kita di sini, ya bullying itu harus kita hindari karena itu sama saja dengan merusak mental seseorang. Bullying itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan, tapi juga perkataan.
kita harus sama-sama saling memahami dan menciptakan kondisi di mana kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi untuk teman-teman semua, terutama yang sering melakukan bullying nih, kalau bisa di stopkan bullying, karena itu merundung dan merusak mental siswa. Oke nih, ini pesan terakhir dari kami bertiga yang diwakili oleh Reitaro, dan terima kasih sudah menonton podcast Berbelok. Bye bye.